Manusia-manusia masa lampau yang kadang disebut dengan nama manusia purba adalah pelaku dari hadirnya lukisan pertama di dunia. Lantas, di mana lukisan pertama ditemukan? Siapa yang melukiskannya? Jawabannya ada di Sulawesi, tepatnya di wilayah Pangkep, Sulawesi Selatan. Ya, kita akan kembali sejenak ke Sulawesi Selatan, utamanya ke Gua Leyang Tedonge yang ada di Kabupaten Pangkep. Ternyata disinilah ditemukan lukisan tertua yang ada di dunia. Lukisan ini telah digambar sejak 45.500 tahun yang lalu. Kalau kita perhatikan, lukisan ini nampak seperti gambar hewan, mungkin hewan sejenis babi dan sebagainya. Tahukah kalian kalau besar kemungkinan dari gambar-gambar inilah lahir yang namanya kepercayaan, alias agama. Bagaimana bisa? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu ke channel ini, agar bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Oke, kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Gua Leyang Tedonge adalah bagian dari kawasan kars terbesar kedua di dunia, yang meliputi wilayah Maros dan juga Pangkep, Sulawesi Selatan. Tercatat ada 296 gua yang ada di dalam kawasan kars ini. Dan kabarnya di setiap gua tersebut terdapat lukisan-lukisan yang berusia ribuan tahun lamanya. Dari sekian banyak lukisan yang ada, beberapa dari lukisan tersebut dianggap sebagai gambar atau lukisan tertua di dunia. Hal ini juga menandakan kalau manusia zaman dulu termasuk cerdas karena bisa menghasilkan lukisan seperti ini. Hal ini akan membawa kita pada fenomena yang bernama ledakan kognitif. Ledakan kognitif adalah salah satu fenomena di mana otak manusia mengalami peningkatan pengetahuan intelektual. Singkatnya, manusia-manusia pada masa itu bisa belajar dan menghasilkan sesuatu dengan cepat karena kemampuan otak mereka telah meningkat. Umumnya, dunia memahami bahwa ledakan kognitif ini hanya terjadi pada manusia-manusia purba yang ada di Eropa saja. Namun, dengan adanya lukisan tertua di dunia ini, nampaknya ledakan kognitif tidak hanya terjadi di Eropa saja, tetapi juga di Asia, yang lebih tepatnya ada di Indonesia, di Sulawesi. Kawasan kars Maros Pangkep ini memang masih menyimpan banyak sekali misteri yang belum terpecahkan. Teka-teki tentang peradaban manusia di masa lampau tersimpan rapi di situs ini, namun membutuhkan waktu lama untuk menggali dan menyimpulkan semuanya. Tercatat, baru sekitar 3,5% dari keseluruhan gua purba di wilayah tersebut yang berhasil diteliti dan diungkap sejarahnya. Salah satu yang terbaru adalah lukisan tertua di dunia ini. Lukisan ini nampak seperti menggambarkan babi Sulawesi atau Sus celebensis yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun yang lalu. Leyang Tedonge sendiri memang lokasinya cukup tersembunyi, jauh dari jangkauan masyarakat, dan bahkan tidak dibuka untuk umum, karena untuk menjaga agar gua tersebut tidak rusak. Meski begitu, dulunya gua ini sempat dipakai oleh masyarakat untuk menyimpan hewan-hewan ternak mereka. Ketika diketahui bahwa gua ini adalah cagar budaya, maka hal tersebut telah dilarang. Dan sekedar info, itulah mengapa gua ini diberi nama Leyang Tedonge. Jadi, Leyang artinya gua dan Tedonge artinya kerbau. Gua kerbau. Karena dulunya sempat jadi tempat untuk menyimpan kerbau, sempat jadi kandang hewan dulunya. Ini adalah lukisan tertua di dunia sejauh ini. Nampak gambar seekor hewan yang disinyalir adalah babi Sulawesi dengan ukuran sekitar 1 meter. Lukisan ini dilukis menggunakan pigmen merah serupa okir. Dan tak ketinggalan, ada juga gambar 2 cetakan tangan manusia. Nampaknya lukisan tersebut dilukis menggunakan semacam alat yang fungsinya kurang lebih sama dengan kuas, yang dicelupkan ke dalam pigmen lalu kemudian dilukis di permukaan dinding. Atau bisa juga menggunakan jari saja. Gambar itu seolah-olah ingin menunjukkan bahwa binatang itu sedang melakukan pergerakan. Manusia yang menggambarnya bisa membuat lukisan yang cukup imajinatif di 45.000 tahun yang lalu. Sungguh luar biasa. Demikian ucap salah satu peneliti di gua tersebut. Selain itu, kita juga bisa menyaksikan lukisan 2 ekor babi lainnya yang nampak sudah mulai terkelupas karena termakan usia.
Lukisan purba ini berada sekitar 50 meteran dari mulut gua. Kalau kita perhatikan, nampak 2 ekor babi Sulawesi yang saling berhadapan satu sama lain. Tentu dengan adanya temuan ini memberikan bukti kuat bahwa peradaban di Sulawesi telah ada sejak zaman dulu. Usianya mungkin sama dengan peradaban yang ada di Eropa sana. Pulau Sulawesi menyimpan banyak sekali misteri. Tak heran kalau pulau ini mendapat julukan pulau tertua di Indonesia, dan kadang juga dijuluki dengan nama Pulau Purba. Kapan-kapan akan saya buatkan video tersendiri tentang hal itu. Untuk saat ini, mari kita melangkah pada implikasi atau dampak dari penemuan lukisan ini bagi dunia. Di awal tadi, saya sempat menyinggung istilah ledakan kognitif. Ledakan kognitif diperkirakan hanya terjadi di Eropa saja. Dan bukti dari ledakan kognitif Eropa ini adalah lukisan yang berusia 36.000 tahun. Lukisan ini ditemukan di Gua Altamira, Spanyol. Nampak hewan-hewan purba seperti badak, marmut, singa, beruang, dan juga kuda. Ada banyak pokoknya. Sebelumnya, lukisan-lukisan inilah yang dianggap sebagai lukisan tertua di dunia. Sehingga para ilmuwan berkesimpulan kalau ledakan kognitif hanya terjadi di Eropa saja pada masa itu. Dan kini hal yang sama ditemukan di Leang Tedonge, Pangkep. Maka teori ledakan kognitif yang awalnya dikira hanya terjadi di Eropa saja kini berubah. Ledakan kognitif tidak terjadi di Eropa saja, tetapi juga terjadi di Asia. Dan lukisan tertua di dunia bukan berasal dari Eropa, melainkan berasal dari Gua Leang Tedonge, Pangkep, Sulawesi, Indonesia. Selain memecahkan rekor sebagai lukisan tertua di dunia, serta mematahkan teori ledakan kognitif Eropa, ada dampak lain yang ditimbulkan dari penemuan lukisan-lukisan di Pangkep ini. Adalah spekulasi dari kemunculan agama pertama di wilayah Sulawesi. Dari Leang Tedonge, kita bisa melangkah ke Leang Bulu Sipong yang berjarak sekitar 4 km dari Leang Tedonge. Di gua ini ditemukan juga beberapa lukisan yang tidak kalah tuanya. Usia lukisan tersebut sekitar 35.000 sampai dengan 43.000 tahun lamanya. Dalam gua tersebut kita bisa melihat gambar tangan manusia, ekor babi, dan juga anoa. Nah, gambar anoa ini nampak paling jelas. Nampak pada gambar tersebut ada seekor anoa yang sedang diburu oleh sekelompok manusia. Uniknya, manusianya nampak berkepala burung dan reptil. Dari sini timbul pertanyaan, bagaimana manusia bisa berimajinasi seperti itu? Dengan adanya gambar manusia berkepala hewan ini, maka disinyalir dari sinilah lahir yang namanya mitologi kuno. Mungkin saja si pelukis menganggap bahwa di luar sana ada makhluk yang tidak nampak, tetapi mereka ada dan bisa melihat manusia. Makhluk itu dia imajinasikan berbadan manusia dan berkepala hewan. Dan konsep-konsep semacam ini adalah cikal bakal dari lahirnya konsep kepercayaan spiritual. Terlepas dari benar tidaknya keberadaan makhluk semacam itu, manusia hadir dengan imajinasinya, bercerita dari yang satu ke yang lain, menjelma menjadi sebuah legenda, dipercaya sebagai sebuah kebenaran, dan menimbulkan rasa takut. Untuk menghindari ancaman dan rasa takut dari makhluk itu, maka manusia mencari sosok pelindung yang mungkin saja berupa benda-benda tertentu yang kemudian mereka sembah dan mintai pertolongan, yang akan mengarahkan kita pada suatu bentuk kepercayaan. Atau haruskah saya bilang suatu agama? Kayaknya ketimbang disebut agama, kita sebut saja dengan istilah kepercayaan, animisme, dinamisme. Sebelum lukisan tersebut ditemukan, ternyata ada juga lukisan mitologi yang ditemukan di Gua Stadel, Jerman. Kalau kita perhatikan, nampak patung manusia yang berkepala singa. Usianya sekitar 32.000 tahun lamanya. Berdasarkan lukisan itu, banyak yang percaya bahwa dari sinilah agama itu berasal. Kalau kalian penasaran, silakan baca buku yang berjudul Sapiens, karyanya Yuval Noah. By the way, penemuan lukisan semacam ini tidak hanya ada di Sulawesi Selatan saja. Di Gua Muna, Sulawesi Tenggara, kita bisa melihat lukisan yang nampak seperti layang-layang juga. Nah, kapan-kapan kita bahas juga soal Gua Muna di Sulawesi Tenggara ini. Di Desa Liang Kobori, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat sebuah gua yang bernama Gua Sugi Patani. Di gua inilah ditemukan sebuah lukisan layangan yang berusia 4.000 tahun.
Sosok yang menemukannya adalah Wolfgang Beck, yang merupakan seorang konsultan kite aerial fotografi Scientific Use of Kite dari Jerman. Sejak ditemukan, layangan tersebut pun diberi nama Kagati Kolope. Kata Kagati sendiri memiliki makna layang-layang, sedangkan Kolope artinya daun umbi gadung. Kagati Kolope juga merujuk pada festival layang-layang yang rutin dilakukan oleh masyarakat di Muna, Sulawesi Tenggara. Tapi kita akan bahas soal itu nanti. Layang-layang Kagati Kolope ini terbuat dari daun ubi hutan yang dikeringkan, kemudian dijahit dengan lidi bambu. Layangan ini menggunakan tali dari serat nanas yang dipintal untuk bisa menerbangkannya. Material yang digunakan tentu berbeda dengan layangan sekarang. Inilah yang juga menjadi keunikan dari layangan Kagati Kolope ini. Keunikan materialnya ini berhasil membuat layangan ini jadi awet dan tahan terhadap air. Layangan ini juga punya elastisitas yang memungkinkannya melayang di langit sampai 1 minggu penuh tanpa diturunkan. Sejak pertama kali ditemukan, layangan ini senantiasa dirawat oleh warga setempat dan selalu menjadi bagian dari atraksi budaya yang diselenggarakan setiap bulan Juli oleh masyarakat di Sulawesi Tenggara. Sebelum layang-layang tertua ini ditemukan di Indonesia, ada beragam versi sejarah mengenai asal-usul layang-layang ini. Versi pertama sekaligus yang paling populer adalah berasal dari Cina. Diperkirakan layangan pertama kali ditemukan sekitar tahun 475 hingga 221 sebelum Masehi oleh 2 orang filsuf terkenal dari Cina, yaitu Mo Xi dan Lu Ban. Kala itu, layangan digunakan sebagai mata-mata bagi pasukan militer Tiongkok. Fungsi lainnya adalah untuk mengukur jarak. Pengukuran jarak digunakan untuk memindahkan sejumlah pasukan yang hendak melintasi medan perang yang sulit. Selain sebagai pengukur jarak, layangan juga digunakan untuk membaca arah angin, serta sebagai alat komunikasi unik yang cara kerjanya mirip dengan bendera kapal laut. Sekarang, layangan di Tiongkok digunakan untuk mewakili berbagai macam karakter mitologi, makhluk simbolis, dan tokoh-tokoh legendaris. Dan itu menurut sejarah di Cina. Sedangkan di Indonesia, sejarah layang-layang berawal dari rasa penasaran seseorang yang bernama Wolfgang tadi. Wolfgang tertarik meneliti Kagati Kolope usai layang-layang ini menang dalam Festival Layang-layang Internasional di Prancis pada tahun 1997. Ia pun datang ke Muna dan meneliti tentang layang-layang tersebut. Rasa penasarannya ini kemudian membawanya sampai ke dalam Gua Sugi Patani, dan disitulah dia menemukan lukisan layangan tertua di dunia. Di dalam Gua Sugi tersebut nampaklah gambar seseorang yang sedang bermain layangan di dinding batu. Gambar layangan tersebut dibuat menggunakan oker, yaitu campuran dari tanah liat dan juga getah pohon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lukisan tersebut berusia setidaknya 4.000 tahun. Jadi begini, saya tidak akan bilang dari negara mana layang-layang itu berasal, apakah dari Cina ataukah dari Indonesia, karena keduanya punya bukti dan teorinya masing-masing. Satu hal yang pasti adalah lukisan layang-layang tertua sekaligus layangan tertua di dunia berasal dari Indonesia. Lantas, pada waktu itu, layang-layang ini sebenarnya digunakan untuk apa? Ternyata, nenek moyang kita dulunya menggunakan layang-layang untuk menjalankan berbagai macam ritual. Zaman dulu, layangan ini kerap digunakan untuk mencari tahu keberadaan Tuhan di langit. Selain itu, di daerah lain seperti di Bali misalnya, layangan digunakan sebagai pelindung singgasana para dewa. Ada berbagai macam fungsi dari layangan ini, tapi kebanyakan memang digunakan untuk pelaksanaan ritual yang sifatnya sakral. Dan mungkin juga ada makna filosofis dari layang-layang di masa lampau. Itulah kenapa di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, kerap kali diadakan festival untuk melestarikan budaya layang-layang ini. Meski budaya ini berupa permainan sederhana, namun kegiatan ini sudah menjadi warisan budaya tak benda yang terkenal di dunia.
Layang-layang Kagati Kolope ini dulunya selalu menjadi bagian dari upacara penyembah matahari. Kemudian layang-layang ini diterbangkan selama 1 minggu penuh sebelum dilepaskan. Ia menjadi simbol dari pelepasan nasib buruk. Dan ritual ini tidak lagi dilaksanakan semenjak Islam masuk ke wilayah Muna. Meski demikian, Kagati Kolope tetap menjadi bagian hidup alias tradisi rutin bagi masyarakat setempat. Bentuk pelaksanaannya kini berupa festival yang saya sebutkan di atas tadi. Tentu saja esensinya sudah diubah, jadi tidak ada hal-hal yang berbau syirik di situ. Untuk rangkaian acaranya sendiri, festival ini tidak hanya berisi lomba kreasi, membuat dan menerbangkan layang-layang saja, namun juga diisi dengan festival kebudayaan. Di antaranya adalah tari kolosal Kagati, pergelaran budaya, dan karnaval tenun masa lili. Tak lupa juga dengan kuliner khas Sulawesi Tenggara yang disajikan untuk membuat acara ini semakin meriah. Penemuan Kagati Kolope juga memunculkan kebanggaan tersendiri bagi Indonesia, mengingat sebelumnya layang-layang tertua di dunia dianggap berasal dari Cina. Meskipun tidak begitu diketahui secara pasti layangan ini dari Indonesia atau dari Cina, tapi setidaknya Indonesia bisa berbangga hati karena mereka punya layangan tertua di dunia.